Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi as-sadiqil amin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabus shimal an ashabil yamin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, minal aba'i wal ummahat wal ikhwani wal akhawat wal banina wal banat al hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir ataupun yang menyaksikan. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita untuk menikmati indahnya subuh ini. Mudah-mudahan langkah yang kita ayunkan ke sini di saat masih gelap menjadi penerang jalan kita menuju surga di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan setelah melaksanakan dan mendapatkan salah satu kebutuhan pokok kita, yaitu salah satu dari salat yang utama, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Menuntut ilmu di zaman yang penuh dengan fitnah, di saat banyaknya syubhat ditambah dengan fitnah syahwat, maka majelis ilmu adalah benteng yang kokoh dan kuat. Karena tidak sedikit kita sudah istiqamah di awal jalan, tapi di tengah jalan dibelokkan oleh berbagai fitnah dan syubhat. Mudah-mudahan Allah kokohkan kita dengan ilmu ini, dan tentu saja setelah berilmu harus melahirkan amal. Karena ilmu lidzatihi, ilmu dengan sendirinya la yanfa', tidak bermanfaat illa bil amal, kecuali di amal. Karena yang ditimbang di akhirat nanti adalah amalan kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang hak bagaimana mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena umat ini, kata beliau, akan terpecah, akan berserak menjadi 73 golongan, firqah. Dan pasti kalau umat Nabi Muhammad semuanya mengklaim mereka adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
semua mengklaim mereka nanti adalah ahlu as-sunnah wal jamaah. Semuanya seperti itu. Semuanya menisbatkan diri ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah semua klaim dikabulkan? Apakah semua pengakuan diterima? Tentu saja harus ada barang bukti dan alat bukti serta saksi. Jadi barang bukti dan alat buktinya. Barang buktinya adalah bagaimana pengamalan kita terhadap sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Alat buktinya adalah ilmu dan pemahaman kita terhadap sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan saksinya nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam secara sistem yang sudah Allah atur. Akan ada yang tereliminir atau tereliminasi, mana yang benar-benar dan mana yang hanya sekedar menganggap dirinya benar. Ada yang benar-benar dan ada yang sekedar menganggap dirinya paling benar. Dan itu tidak bisa dibuat karena besok itu sistem yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketahuilah siapa yang tereliminasi dan ketahuilah siapa yang masuk. Lawan eliminasi apa? Nominasi. Siapa mereka? Nabi jelaskan. Yang selamat itu adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah yang beragamanya seperti saya dan sahabat-sahabat saya hari ini beragama. Maka keyakinannya, pahami keyakinan Nabi dan para sahabatnya waktu itu. Hadis-hadisnya, athar dari para sahabatnya sudah dituliskan dengan lengkap. Kemudian ibadah mereka juga sudah sempurna. Nabi katakan, ana a'lamukum billahi wa atqakum lah. Aku adalah yang paling berilmu dan paling bertakwa kepada Allah. Kita beramal untuk jadi orang takwa. Maka jalan satu-satunya mengikuti yang paling bertakwa. Tinggalkan yang tidak disuruhnya, yang tidak dicontohkannya. Walaupun seperti kata Abdullah bin Umar, semua orang memandang baik apa yang mereka ada-adakan itu. Tidak ada satupun yang berkeyakinan melenceng kecuali dia memandangnya baik. Tidak ada orang yang mengamalkan suatu amalan yang diada-adakan kecuali dia memandangnya baik. Tapi ukuran baik dan buruk itu adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan hadisnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang dipahami oleh para as-salafu as-salih. Kaum muslimin dan muslimat, untuk itulah kita belajar dari salah seorang dari mercusuar ilmu di kalangan as-salaf, imam min a'lamil ulama, di antara imam yang menjadi rujukan utama dalam umat ini, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apalagi di zaman ini orang mengatakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah syaratnya banyak sekali ya, harus pandai bahasa Arab, harus pandai ilmu nahwu dan saraf, harus pandai usul fikih, harus pandai ilmu mantik, ilmu kalam dan sebagainya. Subhanallah, agama ini jadi sulit jadinya. Kalau untuk jadi pakar antum silakan, betul. Tapi kalau untuk mengamalkan, alhamdulillah Allah jelaskan Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa yang terang benderang, sangat mudah dan gamblang. Hanya beberapa hal yang memang haknya para ulama untuk mendalami betul. Antum harus pandai bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah dan sebagainya. Tapi kalau antum sudah mengamalkan, alhamdulillah. Untuk solat misalnya, lihat Nabi solat, ya lah, tinggal tiru. Tapi kalau antum nak mendalami apa hukumnya ini takbiratul ihram,
Apa hukumnya takbiratul intiqal? Takbiratul ihram apa hukumnya? Pendapat ulama ini, menurut pendapat ini dan ini itu memang ulamanya, berapa pakarnya. Tapi kalau untuk mengamalkan, alhamdulillah, untuk menjadi seorang muslim dan muslimah yang mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah jadikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dijadikan bahkan untuk pelajaran, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Allah mudahkan lalu kita persulit. Allah memudahkan lalu kita yang bersulit. Ini tidak benar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena Al-Quran turunnya kepada Al-Quran diturunkan khusus orang ulama saja atau ke orang awam juga? Di masa Nabi seluruh sahabat ulama? Tidak pernah ke sana ya. Ulama seluruh sahabat tidak semuanya ulama. Tidak semuanya ulama. Ada orang awamnya, ada petaninya, ada pedagangnya, ada ada yang yang pejuang dan sebagainya. Tidak semuanya ulama. Tapi Al-Quran kata Nabi tidak katakan, kalian tidak boleh memahami Al-Quran kecuali pandai ilmu ini dan tidak. Mereka waktu itu langsung paham. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan mempersulit yang Allah sudah mudahkan. Yang bersulit apa yang Allah sudah mudahkan. Tapi mentang-mentang sudah baca Quran, dah tadabbur sendiri, tidak berguru, tiba-tiba jadi mufti, itu tidak boleh ya. Atau tiba-tiba dah baca Al-Quran, tiba-tiba langsung menyalahkan ustaz ini, ustaz itu dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Jelas? Maksud saya kalau untuk mengamalkan, tapi kalau sudah tonton mulai menyalahkan, menyortir orang, ini masuk, ini tidak masuk, itu dah hebat mana? Itu memang ulama itu kerjanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi untuk mengamalkan tidak. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah salah satu rujukan, yang mana beliau adalah salah satu ulama yang dita'zim dan dihormati, yang sepakat umat ini menjadikannya salah satu dari imam mazhab yang 4 yang mu'tamad. Imam mazhab yang 4 yang mu'tamad. Dan beliaulah yang mengajarkan kita untuk senantiasa men-upgrade ilmu kita. Beliau tidak rela kita mengikut secara buta kepadanya atau taklid buta. Beliau menganjurkan kita untuk selalu mengetahui sumber ilmu yang beliau tinggalkan. Oleh sebab itu maka kaedah beliau, tidak halal bagi seorang pun yang jelas baginya sunnah Nabi lalu dia tinggalkan sunnah itu karena pendapat seorang alim manapun orangnya, termasuk beliau sendiri yang dia katakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beliau kembali kita bersamanya pada pagi ini masih babu al-bayan al-khamis, yaitu tentang bagaimana Allah menjelaskan, memberikan keterangan kepada kita umat ini, kepada umat Islam melalui kitabnya, melalui sunnah Nabi SAW. Yang pertama kemarin adalah Allah jelaskan hukum asalnya dan petunjuk teknis dan pelaksanaannya jelas sejelas-jelasnya, sehingga kalaupun ada sunnah hanya sekedar aplikasi dan penguatnya. Yang kedua, Allah jelaskan hukum dasarnya dalam Al-Quran, hukum wajib atau sunnah dan sebagainya, tapi tidak dijelaskan keterangannya, pelaksanaan, kecuali sebagian, dan sebagian diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, sebagian sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjelaskan hukum asalnya, tetapi tidak menjelaskan teknisnya sama sekali, dan itu diserahkan ke Nabi SAW. Dan yang keempat adalah tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quran, apalagi tunjuk teknisnya, dan itu hanya pada hadis Nabi SAW. Hukum itu tersendiri, independen, hanya ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kata Nabi, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Allah jadikan taat kepada Nabi itu seperti taat kepadanya. Artinya kalau Nabi yang katakan sahih dari Nabi, maka wajib diikuti. Walaupun dalam hal ini sebagian ulama ada khilafnya, kalau tidak ada hukum dasar Al-Quran apakah ini ziyadah ala nas masuk atau tidak. Tapi yang sahih adalah bahwasanya seluruh yang datang
dari Nabi SAW, walaupun tidak ada hukum asasnya dalam Al-Quran, tapi Allah sudah berikan kaidah umum, kaidah asal bahwa mentaati Rasulullah SAW sama dengan taat kepada Allah. Dan yang kelima, ini yang sedang kita bahas kemarin, masih belum selesai, yaitu tidak ada secara nas dalam Al-Quran dan dalam hadis, tetapi kita diminta untuk berijtihad untuk menentukannya. Tentu saja yang ahli dan punya kemampuan dalam berijtihad di sini, maka dipersilakan berijtihad. Ada yang bisa, semua orang bisa berijtihad, seperti menentukan arah tadi. Dalam contoh yang sebelumnya, Allah suruh kita mengarah ke, ketika sholat mengarah ke Masjidil Haram. Nah, ini perlu ilmu yang mendalam nih. Enggak ya? Ada yang tidak tahu arah terbitnya matahari? Tunjuk tangan. Yang tidak tahu terbit matahari dari arah mana? Ada yang tidak tahu? Ini kok diam? Hah? Semua kita tahu. Ya, alim dan bukan alim tahu terbitnya di timur. Bukan di sana ya? Di timur. Nah, terbenamnya di barat. Taib. Sekarang ada nggak orang Islam di Indonesia yang tidak tahu bahwa Ka'bah arah barat dari sini? Ada nggak orang Indonesia yang Islam nggak tahu kiblat? Kok diam juga? Harus di apa dulu ya? Di sensus dulu. Mungkin banyak enggak ya? Karena banyak enggak sholat ya. Tapi pada umumnya orang jahil, orang orang alim atau orang tidak berilmu, mereka tahu bahwasanya kiblat arah barat. Tidak tahu kiblat, rata-rata masjid ada yang di depan apa namanya? Ada mihrab. Walaupun di sini ada juga khilaf di ulama sekarang, apakah mihrab termasuk bid'ah atau tidak? Bukan sunnah, tidak. Ya, antara bid'ah dengan tidak bid'ah. Artinya ini hanya masuk pada wasilah yang tidak masuk ghayah di dalamnya. Tahu maknanya hanya sekedar alat, bukan masuk dalam kerangka ibadah. Kan ada alat masuk kerangka ibadah, misalnya alat untuk sholat wudu itu masuk ibadah kan, benar? Tapi mikrofon ini alat nggak untuk sholat? Alat, tapi apakah dia masuk kerangka sholat? Nggak masuk. Maka ini sekedar alat. Mihrab, alat untuk menentukan mana depan masjid, mana belakangnya. Dia merubah kerangka sholat? Enggak kan? Berarti dia hanya wasilah yang bukan ghayah. Wasilah yang bukan ghayah. Kubah masjid misalnya, kubah masjid merubah hakikat masjid? Enggak berubah ibadah. Maka dalam hal ini tidak perlu terlalu dikeraskan. Kalau sudah ada kubahnya, jangan diruntuhkan, banyak biayanya itu ya. Tapi kalau tidak ada, tidak usah dibuat, tidak ada masalah. Tidak dibuat, tidak ada masalah. Karena apa? Karena dulu di Jawa dulu tidak pakai kubah, orang pakai model masjid di Jawa dulu gimana? Tidak pernah ke Jawa nampaknya. Tidak pakai kubah memang dulu. Di Cina masjidnya ada yang mirip kelenteng malah dan sebagainya kan, di Eropa dan sebagainya. Jadi ini hanya sekedar bentuk yang kadang-kadang dipengaruhi oleh adat dan budaya, dan dia bukan ghayah, bukan tujuan dari ibadah, kecuali memang kita buat seperti gereja masjid kita. Ini kan akhirnya menyamakan antara agama, nanti ini nggak bisa. Tapi kalau hanya sekedar tidak ada tasabbuh di dalamnya, wallahu alam, tidak termasuk hal-hal yang bid'ah yang dilarang. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Allah berfirman, wa ashhidu zawi adlin minkum, dalam surah At-Talaq ayat 2, dan persaksikanlah, angkatlah menjadi saksi dua orang yang adil, dua orang yang memiliki keadilan, minkum, di antara kalian. Berarti orang-orang Islam. Saksi
itu mesti orang muslim. Nah, wa qala mimman tardawna minasy syuhada wastashhidu wastashhidu, artinya rajulaini minkum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Kalau kalian mau jual beli, panggil 2 orang saksi untuk sebagai saksi dalam transaksi tersebut. Kalau tidak ada 2 orang saksi laki-laki, maka 1 orang laki-laki tambah 2 orang perempuan. Mimman tardawna minasy syuhada, yaitu orang yang kalian ridha dia menjadi saksi. Tentu saja untuk menjadi saksi tidak sembarang orang. Yang kita ridhai mesti orangnya adil. Adilnya apa ya? Agamanya jelas dan amanahnya jelas. Makanya mimman tardawna minasy syuhada, yaitu orang yang kamu rela mereka menjadi saksi. Saya yakin kalau kita tahu orang itu penipu, mau juga jadikan saksi? Enggak kan? Atau orangnya enggak pernah salat misalnya, suka kita jadi saksi? Enggak juga. Makanya saksi itu yang mimman tardawna minasy syuhada. Lalu Allah jelaskan, lalu berkata Imam Syafi'i, wa abana wa annal adla al-amilu bi ta'atihi. Lalu Allah jelaskan bahwa yang adil itu, yang disebut adil dalam bahasa Arab kan adil, bahasa kitanya adil, padahal antara adil dengan adil beda. Adil itu dalam menghukum, kalau adil itu dalam agamanya, adlun dan adilun. Nah, ya, adlun dan adilun. Cuma kalau sudah bahasa Indonesia jadi adil-adil keduanya jadi adil. Makanya memang kalau sudah berbicara tentang masalah ilmu, dalam masalah ilmu memang harus paham bahasa Arab. Tapi kalau anak untuk mengamalkan sesuatu diterima dari orang yang berilmu, itu alat-alat tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Kecuali kalau tidak ada ulama sama sekali di tempat itu, ya kita harus berilmu tentang itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi annal adla, al-adlu, Allah jelaskan siapa orangnya? Al-amilu bi ta'atihi, yaitu orang yang beramal taat kepadanya, atau orang yang taat kepada Allah. Gimana taat kepada Allah? Ya, taat kepada Allah itu gimana? Yaitu mengimani apa yang dia beritakan. Seluruh yang Allah beritakan, masuk tak masuk logika, tembus tak tembus rasio, kalau dari Allah wajib diimani. Ini taat. Ini taat. Misalnya Allah suruh kita ketika kita pakai sepatu yang menutup mata kaki, di saat kita memakainya kita berwudu, dan di kita waktu itu ingin tidak bisa atau menyulitkan kita membuka sepatu tersebut, mungkin karena waktu kita yang sedikit dalam dinas dan sebagainya, maka kita ingin sepatu tetap dipakai waktu sholat. Boleh sholat pakai sepatu? Boleh mana? Saya tidak nanya ke pengurus ini, bukan. Saya nanya hukum syariah. Pengurus bilang tidak boleh, pasalnya memberatkan. Saya nanya secara hukum syar'i boleh? Ya boleh, tapi di sini jangan. Di sini jangan. Salat pakai sepatu. Nah, sekarang kita mengusap sepatu. Pertanyaannya, kita mengusap bagian bawah atau bagian atas? Baik, masuk akal? Masuk akal? Yang kotor kan yang bawah, kenapa yang di atas yang diusap? Kemudian mungkin ada lagi yang bilang mungkin ada percikan-percikan kotoran di atas. Mungkin, ini tidak pasti ya. Kalau pasti harus buang memang, harus dicuci. Mungkin, tetapi kita kemungkinan ini tidak boleh kita jadikan dasar. Kalau tidak rajih, hanya syak saja, ragu kan. Baik, kenapa yang di bawah tidak diusap? Kenapa di atas? Logis? Tidak kan?
Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Law kana ad-dinu bil aqli lakana mashu dhahri al-khuffaini aula min asfal al-khuffaini aula min masi dhahrihima." Andainya agama ini main logika dasarnya, maka mengusap bagian bawah lebih utama daripada mengusap bagian atas. Tapi karena kita orang beriman, sami'na wa ata'na. Jelas? Atau misalnya Nabi mengatakan kepada kita bahwa seorang yang meninggal di kuburnya akan ditanya. Sah? Baik. Bagi yang mengikut logika dan ada mengingkari ada azab kubur ini, apa alasannya? Alasannya apa? Alasannya bisa saja berdalil bahwa azab itu nanti di akhirat. Masa masih belum sampai ke hari kiamat sudah di azab. Itu logikanya tidak logis. Sebab orang yang meninggal lebih dulu lebih lama di azab dari yang meninggal menjelang hari kiamat. Sah? Gimana itu? Berarti Allah nggak adil. Hati-hati. Lantung ikut logika begitu nanti berarti Allah nggak adil katanya. Orang beriman tidak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia lakukan. Yang ditanya adalah kita. Mau nak beriman? Mau beriman? Ya kalau tidak urusan tuan-tuan lah. Kalau saya yakin beriman. Jelas? Kalau Allah beritakan tentang dirinya, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, lalu tidak masuk akal kita. Atau ikuti akal atau ikuti berita Allah? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Misalnya Allah di atas arasnya, tidak mungkin Allah di aras. Kenapa? Karena kalau dia di aras berarti membutuhkan aras, betul? Kemudian berarti aras lebih besar dari Allah. Kan ini konsekuensinya menurut logika. Akhirnya saya batalkan istiwa ini. Alasannya apa? Tidak sesuai pikiran. Yang mengatakan di aras itu bukan pikiran saya, bukan perkiraan saya, bukan keyakinan saya, tapi Allah yang memberitahukannya. Saya di atas aras katanya. Lalu antum pungkiri dengan logika. Antum taat apa enggak? Orang taat itu bukan orang taat. Ya enggak taat. Sebab antum membantah Allah dengan apa? Logika yang antum miliki. Jelas? Jali apa enggak? Kalau enggak jali ulang lagi ya. Itu pasalnya para ulama ahli hadis menjadikan orang-orang yang tidak atau orang-orang yang menyimpang akidahnya, tidak yakin dengan ini, dianggap sebagai ahli apa namanya? Ahli bid'ah. Tuan takut bilang bid'ah nampaknya. Saya termasuk takut juga memang. Sebab ini bahasa ini panas, auzubillah. Ahli bid'ah. Orang paling tidak suka bahasa ini, walaupun suka bid'ah. Suka bid'ah, tapi tidak suka ini, mohon maaf. Saya pun agak susah juga menjelaskannya. Tapi terpaksa. Ulama hadis menganggap penyelewengan di bidang akidah sebagai ta'an fi adalatir rawi. Bahwa rawinya di saat itu mat'unun, artinya rusak integritasnya. Dan berusaha integritasnya yang bisa sebagian bid'ah bisa membuat rawi tidak diterima riwayatnya, dan sebagaimana pula sebagian ahli bid'ah tidak diterima ilmunya gara-gara bid'ah, dan ada pula yang diterima sesuai klasifikasi yang disebutkan oleh para ulama kita. Karena sebagaimana maksiat ada dosa besar, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada maksiat, ada bid'ah besar, ada bid'ah. Ustaz meringan-ringankan bid'ah ya. Bukan saya klasifikasinya, ulama ini. Ada bid'ah mulaghalladhah, bid'ah yang berat, ya bid'ahnya berat,
seperti Syiah misalnya, sampai mereka sebagiannya keluar dari Islam, atau bid'ahnya Khawarij, yaitu ini berat. Tapi kalau bid'ahnya hanya apa misalnya, contoh bid'ah kecil, tidak ada, alhamdulillah, syukur tidak ada. Semuanya besar nampaknya di sini ya. Kaum muslimin, tidak ada bid'ah yang sifatnya kecil, artinya tidak menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah dulu, keluar dari ahlu sunnah, dan kemudian tidak keluar apalagi dari Islam, dari sunnah aja tidak keluar. Ada sebagian kita misalnya jelas akidah, jelas manhajnya, yaitu menta'zim kalamullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menta'zim as-salafus salih. Tapi dalam beberapa hal mungkin dia menganggap itu dianjurkan, menurut ulama yang lain itu adalah bid'ah. Yang seperti ini tidak masuk yang mengeluarkan dari dairatu ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam Sahih Bukhari akan antum temukan, dalam Sahih Muslim akan temukan banyak perawi yang dituduh berbuat bid'ah, tetapi hadisnya diterima. Bila kalau hadis nanti, ikuti kajian subuh nanti di Tadribur Rawi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Balik ke sini, bahwa Allah jelaskan yang adil itu adalah yang taat kepada Allah. Berita dari Allah dia percayai, dia imani, walaupun tak sesuai dengan keinginan diri. Karena taat itu kaum muslimin, kan ada sebagian orang taat tu bila sesuai taat, kalau tidak sesuai itu bukan taat namanya, itu kepentingan. Ya, ada itu kepentingan. Ada orang yang mengatakan kita taat pada pemerintah selama sejalan sama kita, kalau tidak sejalan jangan taat. Ada enggak? Ada enggak? Saya dengar bu, ini istilahnya ibarat imbaulah kelampauannya. Ya, kalau bisik dan kedengaran. Banyak seperti itu. Kita taat selama kita sesuai, kalau tidak sesuai nah taat. Antum belum taat. Karena Nabi mengambil baiat kepada sahabatnya, taat pada Nabi, taat pada Allah dan Rasul, ya, taat pada Allah dan Rasul itu fil mansyati wal makrah, ketika suka dan tidak suka. Kadang bilang kita umum, kalau kita taat kepada pemerintah ini selama kita mau, kalau tidak mau tidak usah. Di mana ini kaidah siapa ini? Taat itu pada yang kita suka dan yang tidak kita suka, jelas, kecuali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh taat. Tapi kalau seandainya hanya menurut kita tidak sesuai, menurut kita harusnya di sini nggak ada lampu merah, ya, lalu dibuat oleh Polantas lampu LLAJ, ya, lampu merah, ya, jangan seperti orang Badui itu ketika ada di Qasim di Arab Saudi itu, seorang datuk-datuk bawa mobil lampu merah, lewat aja dia, dikejar sama polisi, diminta surat-surat. Kenapa diminta? Katanya, bapak salah. Kenapa? Ada lampu merah. Kamu tahu enggak, saya lebih tua dari lampu merah itu. Lampu tua di barat. Dulu saya sudah duluan di sini, kamu belum lahir, saya sudah lalu di sini, enggak ada lampu merah. Nah, gimana udah tuh? Kalau seperti itu kaedahnya, ya setiap lebih tua tidak boleh taat aturan, tidak bisa. Jadi taat itu suka tidak suka, kecuali maksiat kepada Allah SWT. Kini sekarang tidak, kita tidak. Kalau sesuai taat, kalau tidak sesuai taat. Kalau ini kaedah dalam rumah tangga banyak bercerai ini. Abang kalau kasih duit saya taat, kalau tidak kasih duit banyak cerai enggak? Banyak cerai enggak? Jadi kalau suka dia taat, kalau tidak suka. Jadi kaum muslimin, ini rusaknya kita. Kenapa? Karena kita taat itu milih-milih. Kalau sesuai hati taat, kalau tidak sesuai ini. Jadi orang taat itu jangan nunggu sesuai dulu. Jelas? Kalau pasti itu dari Allah, pasti dari Rasulullah SAW, wajib ditaati. Sesuai tak sesuai. Pasalnya antum mampu tak mampu tu Allah berikan dispensasi. Karena ada saatnya kita tidak mampu, Pak, ya.
misalnya berkorban, misalnya disyariatkan ini, dianjurkan, bahkan sebagian ulama sampai mewajibkan, seperti Abu Hanifah rahimahullah ta'ala misalnya. Tapi kita nggak sanggup, jangan dipaksakan ya Pak. Bapak hantar pula sama bini nanti, dia nak beli baju, awak nak beli korban kan? Jangan, karena korban tuh kalau sanggupnya ukurannya apa? Ada kelebihan dari biaya hidup kita masuk baju juga kan? Taib. Biaya hidup hari raya dan hari-hari tasyrik misalnya, kesanggupan. Atau haji, sekarang kita tidak sanggup, jangan dipaksakan. Yang dia mau pula nanti ke Arab Saudi, seluruh negara ini. Masalahnya kesanggupan kita dibatasi oleh halangan yang pasti, yaitu pandemi ini. Sebagian bilang Ustaz tidak benar pandemi itu. Kalau dengar seluruh bicara orang nanti 1000 pendapat nanti. 1000 pendapat. Maka kita dengarkan yang ahlinya. Dengarkan yang ahli. Yang ahli juga bisa salah Pak. Betul. Yang ahli aja bisa salah, apalagi kita yang enggak ahli. Jelas? Yang ahli saja bisa salah, apalagi kita yang tidak ahli. Kan banyak yang gitu dong. Asalnya ahli banyak juga salah Pak. Ini penipuan, ini dan sebagainya. Betul. Tapi Anda yang tidak ahli lebih mungkin salah. Nah, Allah musta'an. Jadi terserahkan kepada ahlinya. Baik, jelas ya maknanya sekarang? Jelas? Kalau tidak jelas sebaris juga kita nanti cuma. Jadi, ya makna adil itu adalah al-amil bi ta'atihi, yang bekerja taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan taat itu sesuai tak sesuai mesti taat. Sesuai tak sesuai mesti taat. Bukan harus sesuai. Wallahu musta'an. Faman ra'uhu 'amilan biha kana adlan. Siapa yang dilihat oleh mereka, maksudnya orang Islam taat, maka yaitu mengamalkan taat, membenarkan berita dari Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, ya itu manhaj hidupnya. Semua dari Allah saya yakini, semua perintah Allah saya laksanakan, semua larangan Allah saya tinggalkan. Lalu ada hal-hal di luar kemampuan, kan ada masanya perintah tak bisa dilaksanakan, apalagi yang sunat-sunat. Kadang yang sunat-sunat ada yang tak dikerjakan, atau ada beberapa perintah yang terpaksa terlanggar. Ada beberapa perintah yang terpaksa terlanggar oleh kita, bukan sengaja memaksakan diri, tidak. Ada masa yang tak bisa kita laksanakan, ada masa yang tak bisa dilaksanakan. Apa contohnya? Perlu contoh juga. Kalau contoh panjang nanti ceritanya kau maksudnya. Saya berikan satu contoh. Tuan-tuan bekerja baik di swasta maupun di pemerintah. Kalau kerja tujuannya apa? Apa tujuan tuan-tuan bekerja? Cari gaji kan? Ngaku aja lah. Pasti kita nak dapat gaji, betul? Dapat tak? Salah saya? Atau kita usulkan pemerintah seluruh pegawai tak bagi gaji? Semua tak dapat gaji. Baik. Sekarang gaji itu mesti diterima lewat bank, betul kan? Betul. Dan bank itu yang menentukan kita atau pemerintah? Kadang perusahaan, sah? Betul. Baik. Ada nggak di antara kita yang tidak mau terima gaji gara-gara harus di store ke bank riba? Tunjuk tangan. Tidak ada ya. Ini maksudnya kita sebenarnya mau meninggalkan, tapi dalam kondisi ini kita tidak bisa, betul kan? Salah saya itu betul? Betul kan? Maka beruntunglah orang-orang yang tidak gaji melalui bank. Ya, apalagi gaji langsung ambil, jual, beli, ambil langsung, ini bagus ini. Tapi sebagian besar harus bermuamalah seperti, tidak bisa dia tinggal. Apalagi dulu di masa kami tua dulu, masih kenek-kenek dulu kan ada bank syariah, semuanya bank riba. Tidak usah konvensional, namanya bank riba. Semuanya bank riba. Nah, ya mau tidak mau kita nak bayar, nak ngirim harus lewat ini. Masa kadang-kadang waktunya kita tak mungkin melaksanakan yang atau meninggalkan yang
dilarang. Itu maksudnya. Jelas? Makanya setiap kita melihat ada kesalahan, pelanggaran dari seorang saudara muslim kita, jangan bergembira dulu. Alhamdulillah untung dia salah. Jangan. Kata Umar, mesti kita cari dulu apa kemungkinan kenapa itu terjadi pada dirinya. Kalau kita kan enggak lihat kesalahan, Masya Allah, untung saya lihat ini tabungan saya nih untuk kita gembira melihat kesalahan saudara kita. Allah musta'an. Ya, hilangkan itu. Baik. Jadi man ra'auhu faman ra'auhu amilan biha, siapa yang dilihat oleh kaum muslimin mengamalkan taat. Dan ini kan seleksinya secara alami saja, bahwa si fulan taat. Kan tidak perlu tidak perlu sertifikat orang taat, kan tidak ada kan? Tidak ya? Ada tuh buat sertifikat si fulan taat, si fulan tidak taat, kan tidak ada kan? Yang ada adalah terlihat oleh kita si fulan orangnya taat. Apa tanda-tandanya? Perintah Allah banyak yang dia lakukan, larangan Allah dia tinggalkan. Iya kan? Tidak ada sertifikat ya. Ini keluarga taat, ini keluarga taat. Ada sertifikatnya? Atau bawa ke akta notaris? Tidak ada. Hanya dilihat oleh orang, disaksikan. Nah, karena adlan, yang seperti itu disebut adil. Wa man 'amila bi khilafiha kana khilafal adli. Siapa yang beramal tidak taat, artinya bertentangan dengan ketaatan, maka dihukum tidak adil. Wa qala jalla sana'u. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian membunuh binatang binatang buruan padahal kalian sedang ihram. Wa man qatalu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bah. Siapa yang di antara kamu yang membunuh hewan buruan di saat sedang ihram, maka balasannya adalah semisal binatang buruan itu dari hewan ternak. Dendanya adalah semisal. Tahu mana semisal? Seukuran tidak tahu juga. Seumpama ya, baik. Semisal hewan yang dia bunuh itu dendanya dari hewan ternak. Kalau misalnya yang dibunuh itu rusa sebesar apa? Kambing? Ya Syekh, kambing apa dulu? Rusa besar dari kambing kan? Kijang yang lebih kecil. Kalau rusa ada yang sebesar sapi ya? Iya. Tentu tidak pernah ke hutan, itu masalahnya. Ada sebesar sapi kadang kan? Lebih besar sapi. Sapi mana dulu Pak? Kamu bilang sapi Australia, iyalah. Kalau sapi kita koci-koci. Kaum muslimin, yang penting sebesar itu pula dendanya dari hewan ternak. Kalau kita berburu di waktu sedang ihram atau di tanah haram. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Siapa yang menentukan? Harus dua orang yang adil. Jadi bukan kita yang minta. Kalau kita nanti tentu kita ingin yang sesuai kita pula. Tapi harus ada dua orang yang adil yang menentukannya. Hadiyan balighal Ka'bah, yang dihadiahkan sampai ke Ka'bah. Berarti kembali lagi ke hadiyan baligh, namanya adil tadi. Lalu Imam Syafi'i berkata, "Fakana al-mithlu 'ala adh-dhahir", maka al-mithlu yang semisal, al-zahir menurut pendapat yang menurut zahirnya maksud dari ayat ini, aqrabal asya'i syabahan bil 'idhami minal badan, yang paling dekat perumpamaannya, ukurannya dari sisi besarnya, dari sisi besar kecilnya, dari sisi besar kecilnya ukuran badan. Jadi semisal itu kan ada semisalnya harganya, harga rusa sama dengan harga kerbau misalnya, betul?
Kemudian bisa saja semisal ukurannya dan jumlah dagingnya. Ada bisa juga semisal warnanya. Rusa warnanya seperti apa? Tidak pernah lihat juga ya. Iya, rusa ya kuning pekat, betul kan? Seperti sapi, betul? Nah, semisal juga itu. Atau semisalnya dari sisi makanannya, sama-sama makan orang, makan daun, betul dah? Ini kan semisal semua ini. Nah, semisal yang dimaksud yang mana? Apakah sama-sama makan daun? Apakah sama-sama kulitnya kuning pekat? Ataukah sama-sama bertanduk? Atau sama-sama umurnya? Atau sama-sama harganya? Atau sama-sama dagingnya? Maka Imam Syafi'i mengatakan semisal yang dimaksud di sini yang paling dekat, kata Imam Syafi'i, adalah ukuran apa? Besarnya. Minal idhami minal badan. Saya kira kita sepakat di sini. Yang paling mundhabit, yang paling bisa jadikan standar adalah besar kecilnya. Betul kan? Baik. Wattafaqat madhahibu man takallama fi as-sayr min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala aqrabil asya'i shabahan min al-badan. Kalau tuan-tuan tak sepakat, tapi sahabat Nabi sepakat dengan ini. Mau melawan sahabat? Mau melawan sahabat? Tidak, alhamdulillah. Maka sepakatlah mazhabnya seluruh orang yang berbicara. Tentu saja yang tak bicara kita kan tahu kan, seluruh sahabat yang berbicara, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang mana yang lebih dimaksud dengan syabah, yang seumpama di sini, mereka sepakat bahwa yang paling dekat adalah kesamaannya dari sisi besar kecil badannya. Nah, fanadharna ma qutila min dawabis sayd. Lalu kita lihat, kata Imam Syafi'i berdasarkan ini, hewan yang dibunuh atau hewan-hewan buruan yang dibunuh. Buruan itu apa saja? Harimau masuk ya? Kita yang diburunya. Nah, yang buruan apa saja? Tidak ada yang berburu nampaknya. Kijang, rusa, marmut. Marmut diburu juga. Tupai. Masuk je tupai? Enggak ya, saya. Apa lagi? Hah? Hena. Apa? Hena. Boleh dimakan kan? Tapi hati-hati, bisa lemuk tulang kita dibuatnya. Nah, apa lagi? Habis. Buaya masuk? Enggak. Jadi buruan, kita lihat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa yang dibunuh dari hewan buruan tadi. Ayyu syai'in kana minan na'ami aqraba minhu syabahan fadainahu bihi. Kita lihat mana yang paling dekat, yang paling mirip dengannya dari sisi ukurannya, lalu kita bayar fidyahnya dengan itu. Kalau kijang misalnya, kita lihat padanannya dari hewan ternak. Hewan ternak itu ada berapa, tuan-tuan? Al-an'am itu dalam bahasa Arab, tak tahu juga, ada 3. Kambing dengan seluruh spesies dan keluarganya, familinya. Kemudian sapi dengan seluruh keluarga dan familinya. Kemudian onta. Kan masih ada spesiesnya, ada sebagainya ya, yang para ahli ternak paham ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu kita lihat, kalau ada hewan yang dibunuh oleh orang yang ihram atau di tanah haram, lalu kita lihat mana hewan ternak yang paling dekat padanannya dengan hewan yang dibunuh ini. Apa yang dilihat? Sepakat para sahabat yang berbicara tentang fidyah orang yang membunuh hewan di waktu berihram ini adalah bahwa yang dimaksud adalah yang paling dekat ukuran badannya, bukan harganya, bukan pula bentuknya, bukan pula makanannya dan sebagainya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Walam yahtamilil mithlu minan na'amil qimah fima lahu mithlun fil badan minan na'am illa mustaqrahan batinan." Dan tidak mengandung kemungkinan al-mithl di sini, seumpama ini, padanan ini dari hewan ternak al-qimah, itu harga. Jadi tidak termasuk di dalamnya harga. Fima lahu mithlun, tentu saja pada hewan yang ada padanannya minan na'am,
dari sisi badan, fil badan minan na'am, yang ukuran badannya mirip dengan ini, illa mustakrahan batinan, kecuali orang yang terpaksa secara batin. Secara batin maksudnya apa? Yaitu mustakrahan batinan, yang tidak mungkin untuk dilaksanakan pada waktu itu. Fakana adh-dhahirul a'am aula al-ma'nayaini biha, maka yang zahir dan lebih umum adalah yang paling makna yang paling utama dari dua makna tersebut, yaitu ukuran atau harga. Yang paling dekat adalah yang lebih umum adalah ukuran badan tadi. Wa hadzal ijtihad alladhi yatlubuhu al-hakimu bid-dalalati 'ala al-mithl, dan inilah ijtihad yang dicari oleh orang yang memutuskan, itu alim atau hakim, bid-dalalati 'ala al-mithl, dengan mengambil petunjuk dari ukuran yang semisal. Di ukuran yang ini kan sifatnya ijtihad. Karena apa? Tidak ada dalil khususnya. Antum cari nanti siapa yang membunuh kijang ketika ihram maka diganti dengan onta. Tidak ada ya? Tidak ada dalam hadis juga. Kan tidak ada dalam hadis? Siapa yang membunuh burung ganti dengan ayam terbang ke rimba? Nggak ada. Makanya di sini perlu ijtihad. Siapa yang berijtihad? Orang yang adil. Orang yang adil. Dan tentu saja yang berilmu lebih diutamakan tentunya. Maka berijtihad, dia menentukan bahwa kijang ini ukurannya adalah seukuran kambing. Maka yang dibayar adalah kambing sebagai dendanya yang disembelih di al-baitul al-Ka'bah atau di tanah haram. Allahu musta'an. Sekarang jelas ini ijtihad. Berarti dengan demikian seperti akan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ijtihad termasuk salah satu perangkat untuk mencari dalil. Dia bukan dalil, tapi perangkat untuk mencari dalil. Jadi ijtihad itu tidak dalil dia. Makanya ijtihad tidak boleh dilakukan bila ada dalil. Kalau sempat ada misalnya siapa yang bunuh ayam atau siapa yang bunuh burung dara di tanah haram, lalu ada hadisnya diganti dengan ayam putih, ayam ras misalnya, ya tidak boleh lagi ijtihad. Tidak boleh lagi ijtihad. Kemudian ijtihad itu hanya dilakukan pada hal-hal yang bisa diijtihadkan, yang bisa berlaku padanya analogi. Kalau tidak berlaku, tidak bisa diijtihadkan. Seperti masalah langit di atas itu kan tidak ada kita yang sampai ke situ. Ada penelitian sampai ke langit? Ada sampel langit yang sampai ke sini? Tidak ada. Yang ada adalah berita sampai kepada kita, ilmunya diturunkan Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berkata Imam Syafi'i, wa hadha sinfu minal ilmi, dan ilmu ini, ilmu yang klasifikasi ilmu ini, dalilun ala ma wasaftu qabla hadha, menjadi bukti apa yang telah aku sifati sebelum ini. Apa itu? Ala ad laysa li ahadin abadan ay yaqula fi syai'in, bahwa tidak boleh seseorang pun selamanya berbicara dalam suatu perkara halal wala haram, halal atau haram, illa min jihatil ilmi, kecuali dari sisi ilmu. Tidak boleh berbicara dalam perkara agama ini halal haramnya, boleh tidaknya, kecuali berdasarkan ilmu. Illa min jihatil ilmi. Maka yang tak berilmu tak boleh bicara. Bukan berarti tak boleh bicara, artinya bukan boleh nak berdakwah, tidak. Tapi kalau berfatwa tidak. Karena tidak semua orang yang tahu belum tentu berilmu, tahu belum tentu berilmu. Karena ilmu itu bukan hanya ilmu bahwa saya tahu ini, bukan. Ilmu itu harus paham juga bagaimana penerapannya dan kapan diterapkan, kapan boleh tidak diterapkan dan sebagainya. Kalau tidak, nanti kalau semua jadi mufti, kacau dunia ini. Jadi memang harus, disinilah maksud kalau seandainya perlu perangkat-perangkat ilmu. Kalau sudah mulai masuk berfatwa dan jadi ahlinya, pakarnya, perlu alat-alat tadi. Tapi kalau hanya untuk mengamalkan, alhamdulillah Al-Quran dan Sunnah itu Allah mudahkan. Dan pasti kita orang awam
kalau tidak berilmu, bila tak paham tentu akan tanya kepada orang yang berilmu, dan itu tidak banyak kalau hanya untuk mengamalkan. Ya, coba kita mulai dari Al-Quran, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah lah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Paham? Paham kan? Paham tak? Nah, tapi kalau seandainya sudah apa makna ba di sini, nah, itu memang untuk jadi pakar kita. Tapi kalau hanya untuk sekedar mengamalkan Bismillah, saya memulai segala sesuatu yang Bismillah, perlu jadi pakar kan? Tidak perlu kan? Ar-Rahmanir-Rahim sampai seterusnya. Tapi kalau tentu nak jadi lebih lagi, karena memang kalau semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi derajat kita. Nah kan tidak cukup hanya sekedar jadi orang awam kita. Kita kalau bisa, ya kalau bisa naik terus dari awalnya hanya ikut-ikutan menjadi ikut dengan dalil. Setelah itu kalau bisa dalam perkara-perkara tertentu bukan mujtahid mutlak, kita boleh berijtihad dalam perkara tertentu. Karena ada ijtihad mutlak, ada yang muqayyad bil mazhab, dan ada pula muqayyad bil mas'alah, dengan masalah tertentu. Misalnya kalau di Pekanbaru mungkin banyak ulamanya, tapi kalau sempat saya misalnya ada di suatu tempat terpencil, saya yang paling alim di situ, tidak ada ketemu dalilnya, kemana kita? Ya saya berijtihad di situ. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Enggak boleh ya? Hah? Enggak ada ulama di situ. Sinyal enggak ada. Nak nanya kemana? Ya kita berijtihad waktu itu. Sebagaimana dulu para sahabat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berijtihad. Nabi tidak mencela mereka. Ketika Umar dan Ammar sama-sama sama-sama junub mimpi musafir, akhirnya masing-masing berijtihad. Satu mengkiaskan junub, mengkiaskan tayamum junub ke mandi junub. Mandi junub cukup muka dan telapak tangan, kan cukup kan? Nah, akhirnya maka dia akhirnya melumuri badannya dengan debu sebagai ganti mandi junub. Yang satu berijtihad lain lagi, sebagaimana juga sahabat berijtihad. Nabi katakan jangan kalian sholat asar kecuali Bani Quraidah. Masing-masing mereka berijtihad. Ada yang sholat di jalan karena takut keluar waktu, ada yang sholat di Bani Quraidah betul walaupun waktu sudah keluar. Kenapa? Satu memahami zahirnya, satu memahami makna yang terkandung dalam perintah tersebut. Jelas ya? Jadi boleh berijtihad, boleh berijtihad di saat memang harus berijtihad. Tapi kalau sudah ada nas, kalau sempat Nabi bersama mereka waktu itu, tinggal nanya ke Nabi, ya Rasulullah, gimana nih waktu mau habis? Ini enggak, Nabi kan enggak sama-sama mereka berpencar. Maka sebagian memahami makna perkataan Nabi itu supaya kita cepat sampai. Sebagian memahami bahwa kita memang betul-betul harus sholat asar di Bani Quraidah. Dan Nabi tak mencela yang sholat di jalan dan tidak mencela yang sholat di Bani Quraidah. Sebagaimana juga sahabat yang lain tidak mencela sahabat yang sholat, dan tidak pula yang sholat di jalan mencela yang sholat di Bani Quraidah. Ini ijtihad, dibolehkan. Baik, berkata beliau, tidak boleh seseorang berbicara kecuali dengan min jihatil ilmi, dari sisi ilmu. Wajihatul ilmi, lihat jihad ilmu itu kata beliau adalah al-khabaru fil kitabi was sunnah, yaitu berita yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, awil ijma', atau terjadinya ijma'. Bukan berita ijma', tidak, terjadinya ijma'. Harus beda. Al-khabaru fil kitab wa sunnah. Yang pertama berita dalam kitab dan sunnah. Yang kedua bukan berita dalam ijma', tapi tidak, al-ijma', ijma' yang betul-betul terjadi, yaitu sepakatnya ulama satu masa dalam suatu masalah itu. Contohnya adalah ulama sahabat di masa sahabat semuanya sepakat meyakini seluruh sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan makna seperti yang ada di dalam nas Al-Quran dan hadis itu, tidak ditakwilkan tetapi dimeyakini secara hakiki. Itu ijma'. Tidak ada khilaf yang saya ketahui di antara itu.
Bukan, jangan dicari-cari dalil bahwasanya dalam masalah lain ada takwil lalu ditakwilkan sifat, tidak. Artinya ketika bicara tentang Allah istiwa di arasy, cari riwayat dari sahabat yang mengatakan Allah tidak istiwa di arasy, nggak ada. Jelas? Kadang-kadang kan dicari dalil lain yang bukan dalil ini, lalu dikiaskan pula ke situ, tidak. Ya, atau misalnya tentang masalah Allah berbicara. Allah berbicara. Ada yang mengatakan tidak berbicara. Lalu ditakwilkan wa yukallimullahu Musa taklima. Cari takwilnya dari satu sahabat saja yang mengatakan Allah tidak berbicara, enggak ada. Berarti terjadi ijma' di sahabat. Dan paham kita kalau sudah terjadi ijma' tidak boleh digugurkan, tidak boleh dibatalkan oleh yang setelahnya. Seperti sekarang ulama ijma' sejak zaman sahabat salat itu 5 waktu itu wajib apa sunat? Wajib. Wajib ya, rukun. Lalu ada yang mengatakan sekarang tidak rukun lagi. Boleh? Tidak boleh. Misalnya di kalangan sahabat sepakat rukun iman itu ada 6. Lalu ada sebagian di kalangan di masa tabi'in ada yang mengingkari adanya takdir. Jelas? Maka ini boleh apa enggak? Enggak boleh. Berarti mereka keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Kalau keluar kesepakatan itu dosa. Maka melanggar ijma' itu tidak dibolehkan. Oh, jangan dicari dalil-dalil lain yang bukan masalah itu. Lalu kita katakan mereka ditakwil di situ. Coba yang ini ada takwil apa tidak dari sahabat? Tidak ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah. Al-ijma' awil qiyas atau qiyas. Berarti Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu ada 4. Ya, ada 4, yaitu berita dalam Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama. Nah, bila ini ada, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat tidak dipakai lagi dalam masalah ini. Kalau ada nas, tak ada lagi ijtihad. Tidak mungkin ada ijma' melanggar Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin ada ijma'. Makanya di zaman Nabi ada ijma'? Enggak ada ijma' di zaman Nabi. Zaman Nabi enggak ada ijma'. Maka di zaman Nabi ijma' belum menjadi dalil. Kapan belum ijma'? Setelah Nabi wafat. Sebagaimana juga tidak ada bid'ah di zaman Nabi. Ada di zaman Nabi bid'ah? Hah? Enggak ada. Yang ada. Lucu kalau ada zaman Nabi bid'ah. Bid'ah itu adanya setelah Nabi. Maka definisi bid'ah itu sesuatu yang diadakan setelah Nabi. Jelas? Jadi zaman Nabi tidak ada bid'ah. Yang ada adalah sesuatu yang dilakukan sahabat, ada yang ditakrir, ada yang dilarangnya. Jadi tidak semua yang dianggap baik oleh sahabat lalu Nabi terima, tidak. Makanya juga sekarang bukan kalau ada yang baik menurut kita pasti terima Allah, dari mana dapat pastinya ini? Di mana dapat pastinya? Apalagi Nabi SAW melarang kita melakukan, dan bukan Nabi, Allah sendiri melarang, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya padamu. Kalau tidak ada suruhannya dari Allah dan Rasul berarti tidak ada ilmu. Jangan diikuti. Allah musta'an. Kemudian ini al-ijma' awil qiyas. Berarti inilah sumber ilmu atau sumber hukum dalam Islam, itu dalilnya yang disepakati oleh ulama. Ada yang mengambil dalil lain seperti istihsan, saddu zara'i. Ini khilaf di antara para ulama. Yang penting yang sepakat atau hampir sepakati, qiyas sendiri masih terjadi khilaf. Kalau ahlul zahir tidak memandang qiyas sebagai dalil, tapi kalau Al-Quran, hadis, ijma', ini sepakat seluruh ulama mengatakan itu sebagai dalil dalam syariat. Wa makna hadzal bab makna al-qiyas. Makna bab ini, bab bayan yang kelima ini adalah makna al-qiyas, yaitu yang dimaksud dengan al-qiyas menurut pembahasan ulama usul fiqh. Li'annahu yutlabu fihi ad-dalil ala sawabil qiblati wal adli wal mithl. Karena dituntut padanya dalil untuk menepati kiblat dan menepati orang yang adil dan menepati mana yang sepadan dalam hewan
denda tadi. Jadi ketika menentukan kiblat kita pakai qiyas, bahwasanya ini arah ke barat berarti kiblat di arah barat, kan pakai qiyas. Kalau matahari di situ berarti arah kiblat ke situ. Kemudian al-adl tadi, kita juga melihat seseorang dia taat atau orangnya agamis dengan amalannya. Hanya sekedar melihat itu, menganalogikan siapa yang sholat waktu di masjid, puasa Ramadan terus berarti dia orang taat. Hakikatnya kita juga nggak tahu, hanya mengkiaskan saja. Maka ini ijtihad juga. Kemudian al-mithl tadi menentukan hewan yang sepadan dengan hewan yang buruan yang dibunuh oleh orang ihram, itu juga ijtihad yang disebut dengan al-qiyas. Jadi babnya ini adalah bab al-qiyas. Taib, barangkali sampai di sini masih ada pembahasan lagi tentang qiyas ini, karena memang kalau sudah masuk bab ijtihad panjang pembahasannya. Ya kita. Kapan kita sering bermujadalah yang panjang berbantah selalu dalam masalah ijtihad. Ya tak? Panjangnya kitab kan karena ijtihad banyak. Tapi kalau sudah bicara tentang Al-Quran, Sunnah, ikuti, tidak banyak berbantah. Maka oleh sebab itu jangan terlalu banyak berijtihad kecuali ketika dibutuhkan. Kalau sudah ada yang sudah tersedia, akidahnya sudah tersedia, ibadahnya sudah tersedia, jelas, maka kita ikuti yang ada itu, dan itulah yang sempurna. Adapun hal-hal yang dinamis sifatnya, yang berubah-ubah seperti masalah penghidupan dan kehidupan kita, banyak hal-hal baru dalam masalah keuangan, ekonomi, politik dan sebagainya, disitulah ijtihad. Dan saya kira tidak mungkin pula saya yang bukan ahli politik berijtihad masalah politik, saya yang bukan ahli kesehatan bicara pula masalah kesehatan, kecuali min jihatil ilmi, kecuali melalui orang yang ahlinya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah keyakinan kita, dan mudah-mudahan melahirkan amal yang saleh bagi kita. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.